Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya sehat ya di rumah. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi PJOK, yakni materi senam lantai. Dan pada pertemuan ini kita akan melanjutkan di pertemuan kemarin, yakni variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya, anak-anak telah belajar tentang gerak senam lantai tanpa alat. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk yang menggunakan alat. Tapi seperti biasa, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, di pertemuan ini tentu anak-anak pada pertemuan sebelumnya telah mencoba berbagai gerakan senam lantai tanpa alat. Nah, senam yang menggunakan alat ini ya, seperti apa saja? Anak-anak simak dulu tujuan belajarnya agar anak-anak ada gambaran. Yang pertama, anak-anak setelah belajar di sini nanti diharapkan mampu menjelaskan variasi dan kombinasi pola gerak dominan dalam senam menggunakan alat seperti palang pegangan, peti lompat, dan kuda-kuda lompat dengan benar. Yang kedua, anak-anak bisa mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dominan dalam senam menggunakan alat seperti palang pegangan, peti lompat, dan kuda-kuda lompat tersebut. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bersiap ya? Baik, kita mulai ya. Nah, yang pertama anak-anak ada gerakan melompati rintangan. Nah, di sini Pak Guru menggunakan kardus anak-anak. Anak-anak nanti bisa menggunakan kardus juga di rumah atau benda lain yang tidak berbahaya yang bisa anak-anak lakukan untuk gerakan melompat. Nah, anak-anak, pada gerakan ini terdapat pola gerak yaitu tolakan, melayang, dan mendarat. Sebelum melakukan kegiatan ini, siapkan rintangannya ini ya, tentunya kardus. Lalu posisi awal sikap berdiri tegak ya, bisa jogging atau lari di tempat. Kemudian mulailah meloncati gawang secara bergantian. Lakukan tolakan, kemudian melayang dan mendarat dengan benar. Seperti apa gerakannya? Anak-anak bisa lihat berikut ini. Berlari, kemudian lompat, mendarat, lompat, mendarat, mendarat lagi. Nah, begitu anak-anak untuk gerakan pertama ini. Kita lanjutkan berikutnya untuk senam dengan tongkat. Anak-anak bisa lihat di sini, anak-anak bisa menggunakan kayu ya, yang bisa digunakan untuk senam dengan tongkat ini. Kemudian posisi awalnya kedua kaki dibuka selebar bahu sebagai tumpuan. Lalu bungkukkan badan, kedua tangan memegang tongkat seperti ini. Nah, kemudian ayunkan tongkat ke bawah ya. Setelah itu ayunkan kembali tongkat ke atas hingga lebih tinggi dari kepala seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu anak-anak untuk senam dengan tongkat. Anak-anak nanti bisa lakukan gerakan ini berulang-ulang ya sampai paling tidak 10 kali ya. Nah, yang berikut anak-anak ada gerakan bergantung dengan kombinasi mengayun. Nah, posisi awalnya anak-anak sikap berdiri tegak dan loncat pada palang. Nah, palang di sini anak-anak jika tidak ada, anak-anak bisa menggunakan tempat lain ya, yang intinya anak-anak bisa bergantung di situ. Pastikan aman ya tempatnya. Contohnya bisa di dahan pohon yang kuat ya. Dan lebih baik lagi anak-anak bisa meminta bantuan kepada orang tua atau saudara yang ada di rumah
untuk membantu memegang ketika anak-anak melakukan gerakan bergantung ini. Nah, setelah anak-anak meloncat dan memegang palang seperti ini, lalu anak-anak, Pak Guru sampaikan juga pegangan dapat digunakan atau menggunakan pegangan atas, pegangan bawah, atau campuran. Nah, pegangan atas atau pegangan bawah anak-anak bisa lihat di video pembelajaran sebelumnya. Pernah Pak Guru sampaikan di sana, ya. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan bergantung lurus dan kedua kaki terangkat dari tanah. Ayunkan kedua tungkai ya kakinya ke depan. Ya, seperti ini. Dan belakang hingga tubuh mengayun. Sebelum mendarat, kurangi ayunan secara perlahan. Kemudian posisi akhir anak-anak silahkan turun atau mendarat dengan kedua kaki. Nah, ini untuk gerakan yang ketiga anak-anak. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu untuk variasi pola gerak dominan bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada guling ke samping. Anak-anak bisa lihat di sini, seorang anak sudah bersiap berdiri di samping matras, dan anak-anak juga nanti ketika ingin mencoba pastikan menggunakan media atau sarana yang aman, yaitu matras atau benda lain yang sifatnya empuk sehingga anak-anak nyaman atau tidak terasa sakit ketika anak-anak berguling di tempat itu. Posisi awal sikap jongkok sejajar dengan matras anak-anak. Kemudian kedua tangan memegang lutut. Nah, seperti ini. Sampai di sini bisa ya, jongkok memegang lutut. Lalu anak-anak gulingkan badan ke arah kanan atau ke kiri. Berikutnya anak-anak gulingkan badan ke arah kanan atau ke kiri. Nah, di contoh di sini anak-anak berguling ke kanan ya, karena matrasnya berada di kanan. Awas jangan keliru ya. Kemudian jaga keseimbangan badan dan usahakan arah gulingan tetap lurus. Nah, berguling. Nah, begitu. Kembali pada posisi jongkok. Kemudian silahkan jika sudah jongkok berdiri tegak dengan kedua tangan terangkat lurus ke atas. Posisi akhir turunkan tangan ke samping badan. Begini. Begitu anak-anak. Nah, kita ulangi lagi ya dari awal. Berdiri kemudian siap ya. Jongkok, lalu silahkan berguling ya. Dan berdiri. Sikap semula. Begitu anak-anak, mudah bukan? Baik, selanjutnya untuk gerakan variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada guling depan sekarang anak-anak. Nah, seperti apa gerakannya anak-anak? Posisi awal, sikap membungkuk dan kedua tangan bertumpu pada matras, pandangan mengarah ke perut, ya. Nah, seperti ini. Kemudian lakukan tolakan badan ke depan. Saat badan berputar, luruskan kaki. Nah, begini. Setelah berputar, lepaskan tangan ya. Lutut ditekuk dan pegang lutut seperti ini. Nah, akhiri dengan sikap jongkok, lalu berdiri tegak, pandangan ke depan. Nah, begini. Berdiri kembali. Demikian anak-anak untuk guling ke depan ya. Pak Guru ulangi lagi. Pertama, sikap siap ya. Kemudian letakkan tangan di matras, pandangan melihat ke perut, dada menempel pada dagu ya. Kemudian dorong badan, lakukan berputar, lalu setelah kaki berputar, peluk lutut dan berdiri kembali. Gerakan ini lakukan secara terus-menerus atau tanpa putus-putus ya. Begitu. Demikian untuk guling ke depan ya. Mudah ya anak-anak. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah guling ke belakang. Ini masih pada variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat. Seperti apa gerakannya anak-anak?
Dimulai dengan berdiri tegak, kemudian lutut ditekuk, kedua tangan diletakkan di samping telinga, telapak tangan menghadap ke atas seperti ini ya. Lalu jatuhkan badan hingga seperti duduk begini. Nah, berikutnya anak-anak, dorong tubuh, yakni bagian tubuh bagian bawah kaki ke belakang ya, ke belakang atas ya, dan kedua tangan membantu menopang badan seperti ini. Lalu dorong, ketika kaki sudah menyentuh matras, tangan membantu mendorong badan hingga berdiri kembali. Nah, begitu anak-anak. Kita ulangi lagi ya. Berdiri, siap-siap. Lalu jatuhkan badan dan berguling, berdiri kembali. Demikian anak-anak untuk gerakan guling ke belakang. Anak-anak silahkan bisa belajar untuk berbagai gerakan variasi khususnya pada senam lantai menggunakan alat ini. Anak-anak, kita akhiri dulu pembelajaran kita ya dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai, anak-anak tetap semangat ya belajarnya. Dan pastikan anak-anak terus menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semangat berolahraga agar anak-anak tetap pada kondisi yang fit atau bugar. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.